Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamil waqfi. Faslun ay hadha faslun utawi iki iku nerangno fasal suci. Fi ahkamil waqfi ing dalem mertelaake piro-piro hukume waqf. Mertelahno piro-piro hukume waqf. Wa huwa utawi waqf lughatan ing dalam cara bahasa. Al-habsu iku ngeker, wa syar'an waqf ing dalam syarat habsu mali iku ngeker bondo muayyanin kang tertentokake qabili kang nerimo buin nabri maring den pindah yumkinu kang kongan opo al-intifa'u opo ngalap manfaat bihi kelawan mal ma'abaqoi ainihi sertane tetepe kahanane mal wa qadawu tasarrufi lan megot tasarruf fihi ing dalem mal ala ayyusrofa ing atase yen to den tasarrufake opo mal fi jihati khairi ing dalem arah kebagusan taqarruba krono ibadah ngepar ilallahi maring Allah ta'ala alim uluhun sinta Allah. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat ngaji bersama-sama. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang manfaat barokah. Untuk malam ini kita akan membahas tentang pasal menerangkan tentang hukum-hukum wakaf. Bukan yang dimaksud wakaf itu ditajwid ya, tapi wakaf itu wakaf lah bahasa Indonesia. Jadi wakaf itu secara luas adalah menahan. Ada yang mengatakan mencegah, sama mawon sami ya, sami menahan, mencegah. Itu secara bahasa. Menurut saya, wakaf itu apa? Wakaf itu menahan harta tertentu yang juga bisa dipindah
kepemilikannya dan juga dimungkinkan untuk diambil manfaatnya, serta zatnya ini kekal dalam artian tidak berkurang, dan dicegah untuk mentasarufkan zatnya dan ditasarufkan manfaatnya di jalan kebaikan dengan niatan semata-mata takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya wakaf. Jadi kita harus memahami tentang masalah wakaf. Karena kalau kita tidak paham tentang wakaf, ini takutnya ke depannya misalkan ada yang tanya atau jenengan mengalami sendiri, entah itu jenengan sebagai wakil atau mauquf alaih, ini bisa salah karena banyak kasus di mana-mana tentang masalah wakaf. Karena apa? Karena memang nggak ngerti. Dulu nih wonten, jadi ada orang yang mewakafkan tanahnya untuk pesantren. Mungkin pertama kali mewakafkan niatannya ya diantaranya biar nyambung, ada ikatan batin dengan pesantren. Terus akhirnya yang mewakafkan itu anak-anaknya sering ini belajar mengaji di pesantren tersebut. Saya mau tetapi nggak pondok, mungkin santri kawong itu santri duduk, jadi wayai ngaji, wayai sekolah, baru ke pondok, makin rampung, itu apa Mbak? Maksud itu nanti santri kawong atau santri duduk. Ketika lama-kelamaan kalau santri duduk, benar. Ketika sekolah ngaji kumpul dengan anak pondok, tapi nanti kalau pulang gabung dengan anak kampung atau anak luar, ini nggak tahunya ketika sudah remaja ini ada masalah dengan pondok. Akhirnya pondok memberikan hukuman mentakzir. Keluarganya ini nggak rela, nggak ikhlas, anak ini dimenangkan. Akhirnya gimana? Akhirnya nggak ikhlas, nggak terima, pondoknya dibongkar. Ini ya wis tanahnya nggak dijabil malih. Aku nggak sido wakaf, padahal bisa di pondok. Wis bangunan, wis wonten santri ini anaknya yang ngaji dong. Ini dibongkar bangunannya, tanahnya langsung dijual. Ini kan berarti nggak mengerti tentang apa itu wakaf. Padahal wakaf itu kan adalah suatu hal yang sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan. Bahkan dalam hadis yang biasa dengan Nabi Miran itu, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas." Di antaranya apa? Shadaqatin jariyah. Para ulama ini menafsiri kasarnya shadaqatin jariyah itu adalah wakaf. Karena wakaf ini adalah sedekah permanen. Sedekah permanen. Dan Nabi ketika turun wahyu, yaitu juz berapa awal-awal juz 4
4 nek boten kelintu niku begini lan tanhalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Jadi kalian semua tidak akan memperoleh kebaikan yang sempurna hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kalian itu menginfakkan sebagian harta yang kalian cintai, kalian senangi. Jadi wong niku sedekah infak niku juga dilihat dari objeknya, dari barangnya juga yang diinfakkan. Semakin jenengan menginfakkan sedekah yang jenengan cintai, tambah gede ganjarannya. Sementara kan kita sedekah yang itu kan niku kadang-kadang bukan yang dicintai. Misalkan ada orang minta paling sedikit rongewu kan nggak pada dicintai, sebenarnya nggak. Saya dicintai kan sih apa-apa. Saya biru-biru. Jadi niku. Nah ketika turun wahyu ini, banyak para sahabat yang berlomba-lomba untuk wakaf. Di antaranya sahabat Umar, Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab itu angsal harta rampasan anak polio ketika perang Khaybar, berikut salah, akhirnya diwakafkan. Banyak yang berlomba. Ketika Kanjeng Nabi membaca wahyu niku lantaran birro niku, sahabat Abu Talha juga berlomba-lomba untuk tidak tertinggal wakaf. Bahkan yang diwakafkan oleh Abu Talha adalah kebun kurma terbaiknya yang bernama Bayruha. Itu kebun kurmanya Abu Talha yang hasil panennya itu kualitasnya kurmanya bagus-bagus, top, mau beli parua ketika manen, itu diwakafno. Duduk tegalannya sing elek-elek, sing terbaik yang diwakafkan. Karena lantaran birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Bahkan Imam Syafi'i menyatakan terhitung sahabat yang wakaf pada waktu itu berjumlah boten lepas itu ada 80. Saking nopo, saking hebati pahalami wakaf. Orang dulu kan, orang dulu itu banyak. Kalau ada masjid, sampai ada mau dibangun masjid, butuh tanah, akhirnya tanahnya diwakafkan. Ada kiai yang memberikan pesantren, nopo, akhirnya kekurangan lahan, tanahnya diwakafkan. Tapi beda di zaman sekarang. Kalau zaman sekarang biasanya kalau ngerti dibangun suatu pondok atau gimana pendidikan yayasan gak diwakafkan, malah ditinggikan harga kesempatan ya. Betul, mungkin malah ditinggikan. Ya gak apa-apa lah, namanya manusia. Saya dia memang butuh duit, gak butuh aja. Saya mungkin dia pikirannya ya sama dengan kita. Ganjaran kan gak diwakaf itu paling penting. Dia ganjaran gak diwakaf, senyum juga ganjaran sopan. Untuk paling ya mesti untuk mawon lah. Kita nggak usah fanatik dan lain sebagainya. Mungkin soalnya sekarang yo zaman ini saya ini apa itu butuh duit, bukan kok nggak kepingin wakaf, nggak kepingin infak sedekah, tapi mungkin kondisinya.
Soalnya walaupun dia nggak jangan nuruti cuman butuh-butuh ini sih bisa, tapi kalau menuruti kegengsian itu yang nggak bisa. Kegengsian itu yang mahal. Ya betul. Belajar romannya saya ini kepingin nopo harus mangan gitu. Coro lambat ditanya. Gitu kode-kodenya ditanya. Ya betul. Misalkan nggak kuat untuk umi sedap, ya ini tetean itu ya ikutin itu. Jadi cara memek nopo aneh ya. Gitu betul kan? Niku, jadi niku tentang seputar wakaf. Jadi wakaf itu pokoknya menahan suatu harta tertentu. Jadi harta itu gak boleh untuk dibuat apa-apa oleh orang lain. Jadi dicegah tasarrufnya. Dan harta wakaf itu harus tidak berkurang, harus tetap zatnya. Gak boleh ditasarrufkan manfaatnya ternyata zatnya berkurang. Gak boleh, harus baqau aini. Misalkan oleh tanah kan gak berkurang. Nih, cara di nopo didol manfaatnya ditasarrufkan manfaatnya kan tanahnya gak berkurang betul. Nah ini nanti akan ada pengecualian yang mana inti perkara yang mengecualikan ini akan menjadi syarat-syaratnya. Wasatul wajibi utawi syarate wakaf iku sihatu ibaratihi, iku sae tetap bungane wajib wa ahliyatut tabarruki lan sifat ahli agawe karena Allah. Jadi syaratnya orang yang wakaf itu pertama adalah sahnya ibrohnya, yaitu sah penyampaiannya, maksudnya nggak terpaksa. Soalnya nggak oleh orang itu mewakafkan sesuatu itu karena dipaksa nggak boleh, nggak boleh. Terus ahlu tabarruk, misalkan mukallaf, balik niku jadi diantaranya nih, jadi nggak syukur, nggak syukur. Orang itu mewakafkan, jadi juga ada syaratnya. Bahkan ada yang mengatakan di sini ahli tabarruk itu juga Islam modern. Walaupun nantinya di kitab-kitab besar seperti Fathul Wahab, itu nanti diperbolehkan yaitu wakaf, wakafnya orang non-muslim misalkan untuk dibuat masjid. Nah, nggak usah kaget kalau belajar fikih, soalnya fikih itu furu'iyahnya itu banyak. Jadi misalkan kok kulo nerangkan ketepaan, kulo ngomong nggak sah, belum tentu di kitab-kitab besar nggak sah kabeh, ada yang tersangka. Itu fikih, paham ya? Jadi kan kok diterangkan sing ngaji Fathul Quran gak sah, tapi ternyata doanya ini sah misalkan. Itu fikih, fikih itu furu'iyahnya sangat banyak. Misalkan kayak nahwu, ya kadang jurumnya dilarang, tapi ketika di alfiyah diperbolehkan. Jadi nggak usah kaget. Pokoknya itu kagetan berarti kurang adoh opini ya. Cara ngaji kurang suwi, tapi kurang gede ngoten. Jadi ngoten. Salah. Jadi ngoten. Wawafu utawi wakaf jaizun iku wenang bisalah dan isyarat atau kelawan telu biro-biro syarat.
Wa fi ba'din musari wa iku tetep ing dalem sebagiane redaksi kitab matan utawi dawuh al-waqfu jaizun. Al-waqfu utawi waqf jaizun iku wenang walau lan iku tetep kedue waqf salah satu syurutin utawi telu pira-pira syarat ana dua utawi salah sijine salah iku ayatuna yen ono apa al-waqfu perkara kang den waqafake iku mimma iku setengah sakit barang yudafaku kan kena den alat manfaat kan kena den alat manfaat apa kelawan man ma'abako iainihi sertane tetepe kahanane man wa yakulan ono apa al-intifa'u ngalat manfaat mubahan iku manfaat kang diwenangake maqsudan kang tuju fala yasiru mongko orang sah apa waqfu alatil lahwi makofake alat lelahan ono sing manani alat musik wala waqfu daroima lan ora sah apa makofno pira-pira dirham lizinati krono pepaes wala yustarotu lan ora den syaratake apa anaku apa kemanfaatan filhali ing dalem saknalika fayasihu mongkosa apa waqfu abdi makofake budak wajah sin lan cempe ngerti cempe wong Jawa wong Inggris cempe iku apa? Cempe iku anake wedhus lek pedhet iku anake lek kowe iku anake keteng masa wong Jawa wong Inggris nggih Sogiro ini kan cilik karuni Sogiro ini kan cilik karuni wa amal lagi anak utawi perkara la tabqa ka ora tegak apa ainimu apa kahanane Allahi kama dalumi koyok panganan wa rihan lan ampun fala yasiru moko ora sah apa waktu makofati Allahi. Wakaf itu hukumnya jaiz, dan kemarin akad-akad itu ada yang luzum, ada yang jaiz. Maksudnya kalau jaiz ini enggak ada keterikatan, beda dengan akad seperti ijarah, sewa menyewa. Ini luzum, maksudnya luzum itu apa? Ada keterikatan, walaupun salah satunya misalkan meninggal. Ini wakaf apa? Akadnya itu tidak rusak, tapi terus luzum lanjut. Wakaf itu jaiz tapi dengan 3 syarat pilih-pilih. Syarat yang pertama, mauquf itu apa Mbak? Barang yang diwakafkan. Misalkan tanah, berarti tanah itu mauquf, ya. Barang yang diwakafkan itu bisa diambil kemanfaatannya serta tidak berkurang dannya. Jadi boleh apa? Mauquf itu bisa diambil manfaatnya serta kekal dannya. Dannya itu tidak berkurang ketika diambil manfaatnya. Itu syaratnya. Syaratnya itu. Dan juga ditambah lagi intifatnya itu harus yang mubah dan maksud. Bahwa memiliki fala yasihu tidak sah wakaf alat musik.
gak sah. Misalkan pulau wakaf kita, wakaf kendang, itu mboten gak sah. Lha napa? Karena napa? Intifatnya benar, iso dialam manfaat apa kita, tapi nggak ubah haram. Jadi oleh wakaf dengan catatan diantaranya barang yang diwakafkan itu bisa diambil manfaatnya itu ubah, diperkenankan oleh syarat. Misalkan pulau wakaf over gak sah karena gak mubah haram. Terus harus mengenang. Makanya syaratnya harus maksud. Mulanya gak oleh, gak sah wakaf itu wakaf dirham masih duit. Ono wong wakaf duit. Tapi di zina untuk perhiasan. Kalau dia bilangnya wakaf duit masjid. Tapi ngomong kalau takmir aku wakaf ya duit ini, tapi duit ini dari jasa gede. Jadi kan kita sukin sih. Nggih, ini bener. Itu gak sah. Karena apa? Karena tidak maksud. Soalnya manfaat yang mengena untuk uang itu bukan biasa, tapi untuk ditasarrufkan kan, untuk dijual beli. Kan betul nggih? Nggih betul. Nggih ngomong betul. Nah, iya betul. Terus tadi kan syaratnya barang yang diwakafkan itu harus tetap ainnya ketika diambil manfaatnya. Mulanya nggak sah wakaf panganan. Misalkan kalau ngomong dong dia takmir masjid misalkan atau ke orang lah, ini kalau tak wakaf peci, kan tutup wakaf itu saudara. Soalnya apa salahnya wakaf? Saya nggak ngerti wajib banget, wajib itu OT banget. Ya, OT. Dan ini Jawa Tengah biasa bakwan. Dan ini desa pulau biasa ini itu OT. Dan ini kencong wajib. Dan ini Banyuwangi ini itu kue Inggris. Banyuwangi kapan ngerti belum? Pokoknya orang model-model ini saking kaya ini bahasa Jawa mulanya ketika jadi nganti kosakata, bahasa yang paling banyak kosakatanya adalah bahasa Jawa. Yang tinggal di mana itu saking mana, apa boleh? Dahan, madya, badok, muncul, dekok dan lain sebagainya. Maka nah kalau kayak Mas Yawadi itu udah dan jadinya apa? Badok. Jadi saking akeh ribut tuh ngerti ya ngaji ya nggak apa takut ngaji apa sih ngaji ngomong kota ya betul itu jadi nggak salah wakaf seperti makanan apa nggak salah karena berkurang tidak bakok airnya itu atau wakaf minyak wangi nggak boleh loh soalnya minyak wangi itu apa digunakan bisa dimanfaatkan digunakan kan kalau orangnya kalau nggak wakaf soalnya nggak sah soalnya apa boten kalau sah yo pikir-pikir bisa. Jadi itu syarat yang pertama bahwasanya barang yang diwakafkan kenapa Mbak? Nggak boleh berkurang dan nyata.
Terus juga tidak disyaratkan manfaat itu harus bermanfaat seketika ini. Maksudnya ini ketika barang itu diwakafkan langsung bisa dimanfaatkan, tidak disyaratkan. Terbukti apa? Sah kalau ada orang wakaf budak. Budak ini cilik. Misalkan orang wakaf budak, budaknya cilik. Oke, ini gak harus langsung kau kerja. Budaknya umur 6 tahun misalnya. Kau kerja, kongkon gotong-gotong beras. Gak harus, tetap sah. Karena apa? Manfaat yang diambil gak harus seketika itu. Boleh beberapa tahun lagi. Sama dengan wakaf cempe, anaknya kambing. Ini gak masalah, sah wakafnya. Walaupun cempe atau anak kambing itu masih belum bisa diambil manfaatnya. Misalkan apa? Ditumpahi utawa dikongkon ing sawah. Pokoknya dikendari atau gimana, dan masih ciri cempe ya apa jadi tidak bisa dimanfaatkan. Manfaatkan bisa, tapi tunggu beberapa tahun lagi ini sah. Jadi barang yang diwakafkan gak harus syaratnya bisa dimanfaatkan seketika itu juga. Boleh diambil manfaatnya dengan masa yang akan datang atau selanjutnya. Betul. Wasani ayatun al-waqfu wallahu